Halo, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih belajar tentang bioteknologi, pelajaran IPA kelas 9 SMP, tapi bagian yang kedua. Saya berharap kalian yang masih belajar dari rumah tetap semangat ya, dan ingat juga untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Nah, langsung aja kita saksikan videonya yuk. Jadi setelah kita mempelajari dasar-dasar atau prinsip dasar dari bioteknologi di video sebelumnya, kali ini kita akan belajar bagaimana sejarah berkembangnya bioteknologi. Jadi bioteknologi itu pertama sekali dikemukakan oleh Louis Pasteur yang merupakan tokoh yang pertama kali memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Tetapi jauh sebelum Louis Pasteur melakukan penelitiannya, fakta yang ditemukan bahwa bioteknologi sudah diterapkan sejak zaman dahulu dan masih berkembang hingga saat ini. Perkembangan bioteknologi akan kita pahami. Jadi, perkembangan bioteknologi itu dimulai dari periode bioteknologi tradisional, kemudian dilanjutkan pada periode bioteknologi ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan periode bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari periode bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi tradisional telah berkembang jauh sebelum Bapak Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jauh sebelum Bapak Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi, dan ternyata sebelum itu masyarakat sudah banyak melakukan bioteknologi, yaitu diperkirakan sebelum tahun 1800 Masehi. Nah, seperti di Babilonia sendiri pada tahun 6000 sebelum Masehi, bioteknologi sudah dilakukan, yaitu dengan cara penggunaan ragi dalam membuat yang namanya bir, minuman bir. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi di Mesir, ragi juga sudah digunakan dalam pembuatan roti. Tidak hanya itu, di Jepang dalam pembuatan natto ini adalah makanan khas dari Jepang, kemudian membuat sake tersebut juga adalah minuman khas dari Jepang. Dalam pembuatan natto dan sake diperlukan mikroorganisme. Hal ini adalah bioteknologi. Masih ada beberapa contoh lainnya seperti di Cina, pembuatan sufu dan kecap itu digunakan dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian di Indonesia sendiri, dalam pembuatan tapai, tempe, bahkan oncom, itu juga digunakan bioteknologi dengan bantuan mikroorganisme. Nah, periode bioteknologi tradisional itu dicirikan dengan pemanfaatan mikroba untuk pembuatan atau pengawetan makanan dan minuman. Misalnya seperti sake ataupun kecap ataupun tapai tadi, itu dia. Jadi pada bioteknologi tradisional itu ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah pemanfaatan mikroba di dalam pembuatan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, selanjutnya para peneliti mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Hal inilah yang mendorong para ilmuwan atau para peneliti untuk melakukan penelitian menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Inilah yang berkembang menjadi periode bioteknologi ilmiah. Oke, kita ke bioteknologi ilmiah. Pada periode bioteknologi ilmiah, penelitian atau hal-hal penemuan-penemuan yang didapatkan oleh para ilmuwan, salah satunya adalah pada tahun 1800 Masehi, itu di pertengahan abad 19. Kemudian ada Gregor Mendel yang menyatakan hukum pewarisan sifat pada tahun 1856 sampai pada tahun 1865.
Dilanjutkan oleh Louis Pasteur yang sudah kita bahas tadi dalam bidang mikroba, menemukan mikroba dalam makanan dan minuman pada tahun 1860 sampai tahun 1870. Kemudian ada Edward Buchner menemukan enzim dari ekstrak gula yang dapat membuat alkohol. Hal ini ditemukan oleh Edward pada tahun 1897. Kemudian ada Carl Ehrlich yang menggunakan kata bioteknologi sejak tahun 1919. Ada Alexander Fleming, dia menemukan antibiotik. Hal ini ditemukan pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1956, Watson and Crick itu menemukan DNA. Nah, hal ini menunjukkan pada periode bioteknologi ilmiah. Nah, sekarang kita ke periode bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern itu berkembang atas hasil penelitian ilmiah dan upaya untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Jadi semuanya berlanjut dari periode bioteknologi ilmiah, masuklah ke periode bioteknologi modern. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, diawali dengan perkembangan yang pesat dalam bidang kimia. Maksud saya dalam bidang genetika. Genetika itu adalah pewarisan sifat ya. Oke, misalnya pada tahun 1970, Duxois Boyer itu menemukan enzim endonuklease retriksi. Jadi enzim endonuklease retriksi sendiri adalah enzim yang bisa memungkinkan untuk memotong dan menyisipkan DNA yang saat ini dikenal dengan teknik DNA rekombian. Sampai saat ini DNA rekombian masih digunakan ya. Jadi ini dia penemuan awal mula dalam periode bioteknologi kimia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1976 ditemukanlah antibodi monoklonal. Selanjutnya pada tahun 1982 diproduksi hormon insulin yang digunakan untuk teknik rekayasa genetika. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2003 dilakukan proyek genom manusia atau sering disebut Human Genome Project dimulai dan berhasil dilakukan. Nah, kalian pernah lihat ini kan? Roti, keju, golden rice, vaksin, ataupun alkohol. Nah, benda-benda ini merupakan hasil dari bioteknologi. Bioteknologi itu mempunyai jenis yang pertama, bioteknologi konvensional, yang kedua, bioteknologi modern. Kita akan mempelajari yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ataupun sering disebut tradisional itu merupakan penerapan bioteknologi menggunakan peralatan dan cara-cara yang sangat sederhana. Namanya tradisional ya atau konvensional. Jadi alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana. Jadi pemanfaatan mikroorganisme secara langsung untuk melakukan proses fermentasi. Jadi salah satu ciri khas dari bioteknologi konvensional adalah dia memanfaatkan mikroorganisme untuk proses fermentasi. Ingat ya, untuk proses fermentasi pada bioteknologi konvensional. Jadi proses untuk menghasilkan energi yang dilakukan mikroorganisme dengan memecah senyawa tertentu dalam kondisi anaerob. Anaerob ini artinya adalah tanpa udara yang menghasilkan alkohol dan asam laktat. Produk dari bioteknologi konvensional atau tradisional itu ada beberapa seperti alkohol, ada keju, dan ada juga roti.
Sementara di bioteknologi modern, itu penerapan bioteknologinya sudah menggunakan peralatan, teknologi, dan cara-cara yang canggih. Salah satu peralatan yang canggih yang digunakan pada bioteknologi modern itu adalah bioreaktor. Jadi, alat ini merupakan alat yang sudah lebih canggih daripada bioteknologi konvensional ataupun tradisional tadi. Jadi, pada bioteknologi modern mempunyai ciri khas prinsip kerjanya menggunakan rekayasa genetika. Nah, ciri khas pada bioteknologi modern prinsip kerjanya menggunakan rekayasa genetika. Sementara ciri khas pada bioteknologi konvensional tadi prinsip kerjanya menggunakan fermentasi. Jadi diingat ya. Nah, proses merekayasa atau memodifikasi gen suatu organisme sehingga diperoleh organisme dengan sifat yang diinginkan. Jadi, untuk merekayasa genetika ini dilakukanlah cara-cara merekayasa genetika supaya diperoleh organisme dengan sifat yang kita inginkan. Yang kita inginkan tentunya yang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Contoh produknya itu adalah golden rice dan vaksin. Golden rice sendiri tadi sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian vaksin merupakan suatu virus yang dilemahkan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Nah, kira-kira sampai di sini sejarah dari bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.